Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam wal iman wa taufiqihi wa kafa biha bin ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tutahhirul qulub minal ghasyil la'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqat taqwa la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tabu wa aqamas shalah fa in tabu wa aqamus shalah wa atauz zakah fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'qilun wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Rabbul Jalil. Salawat taslim kita sanjungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul rahmatan lil alamin. Melalui mimbar ini khatib berpesan untuk diri pribadi, mengingatkan untuk diri pribadi serta untuk kita semua yang hadir. Mari kita tingkatkan dengan segala daya, upaya, kekuatan yang Allah curahkan kepada kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, berusaha melaksanakan apa yang diperintahkannya dan berusaha pula menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarangnya. Insya Allah dengan cara itu Allah akan senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, baik di dunia maupun kelak di yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang keimanan seseorang, maka sesungguhnya orang itu iman atau tidak sudah bisa tampak, bisa kelihatan dari sisi sikap, tingkah laku dalam kehidupan sehari-harinya. Sekiranya orang itu ahli ibadah dalam kehidupan sehari-harinya, dia ke masjid sudah bukan main, subhanallah, sholat berjamaahnya sudah rutin, kemudian qiraatul Qur'annya sudah luar biasa, bahkan dia juga qiyamul lailnya pun juga sudah sangat luar biasa. Namun ketika dia dalam kehidupan sehari-harinya di sisi lain dengan tetangganya, dengan temannya, dengan sanak kadang keluarganya dan sebagainya, dia masih memiliki sikap sinis, dia masih memiliki sifat suudzon, dia masih memiliki sifat-sifat yang tentunya menyakiti teman, tetangga, kerabat dan sebagainya, maka indikasi itu menunjukkan walaupun dia ahli ibadah, tetap saja dia bukan orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena sikap, sifat ataupun perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari itulah diri kita yang sesungguhnya. Nah, untuk ini tentunya bukan tanpa dasar khatib menyampaikan hal ini. Karena hadis-hadis Rasulullah yang berkenaan dengan masalah tanda-tanda keimanan ini sudah sangat jelas dan gamblang. Di antaranya adalah hadis Sahih Bukhari, sampai Rasulullah bersumpah, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Qila man ya Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah tiba-tiba mengucapkan sampai bersumpah, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, tidak beriman, sampai 3 kali. Kemudian para sahabat bertanya, siapa itu ya Rasul? Qala, Rasulullah menjawab,
Apa jawaban Rasulullah? Adalah malla ya'manu jarahu bawa'iqahu. Sahih Bukhari. Apa maksudnya di sini? Yaitu yang dikatakan tidak beriman oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yaitu siapa saja yang membuat tidak aman, membuat tidak nyaman tetangganya karena ulahnya, karena perilakunya yang kasar, yang arogan, bahkan mungkin sering memfitnah, bahkan mungkin termasuk orang yang suka berprasangka buruk dengan tetangga dan lain sebagainya. Nah, kaitan dengan ini jamaah rahimakumullah, banyak lagi hadis yang lain. Contoh, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan perkataan yang baik. Kalau sekiranya kita tidak mampu berkata dengan baik, maka diamlah. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jaroh. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khair. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Kalau Anda beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetamu yang datang ke kita. Nah, konteks hadis ini menunjukkan bahwa orang yang dikatakan beriman kepada Allah, orang yang dikatakan beriman kepada hari akhir adalah orang-orang yang senantiasa memiliki sikap, sifat, perilaku yang terpuji, bukan sikap dan sifat orang-orang yang kemudian dia menjadi juru fitnah. Apalagi di zaman sekarang, jamaah rahimakumullah, tahun politik, terkadang kita terlibat dalam fitnah-fitnah itu. Berita hoak kita sering menyebarkan kemana-mana, padahal kita sendiri tidak tahu tentang kebenarannya. Dikatakanlah bahwa si A ini begini, kemudian si B begini, disampaikanlah bahwa yang lebih unggul adalah karena pilihannya sendiri, kemudian dijelekkan orang yang tidak dipilih oleh kita, yang kita sendiri mungkin sangat membencinya orang itu. Kemana-mana untuk mempengaruhi orang agar orang memilih pilihan yang dia maksud. Ini seperti ini bukan sesuatu yang sulit untuk kita dapat. Apalagi dengan WA dan lain sebagainya. Maka jamaah, tentunya untuk menyikapi hal-hal yang seperti ini pula, kita tidak ada lain dan tidak ada bukan. Hal yang harus kita lakukan adalah kita harus mengkonter diri. Agar kita tidak terjebak kepada nilai-nilai fitnah. Agar kita tidak terjebak kepada sikap dan perilaku yang jelas-jelas tidak menunjukkan sebagai orang yang beriman. Apa yang harus dilakukan? Tentunya, ayo kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita lakukan. Memperbanyak istighfar. Karena disadari atau tidak, ketika kita berkumpul dengan teman, kadang-kadang kita obrolan-obrolan basi itu mengarah kepada hal-hal yang sifatnya memfitnah. Mengarah kepada hal-hal yang sifatnya hoak. Nah, kalau kita tidak ditopang, diri kita tidak membentengi dengan nilai istighfar, maka tentunya akan semakin berjubel, akan semakin menumpuk, akan semakin besar dosa-dosa yang kita kumpulkan. Karena sesuatu yang kecil itu tidak ada yang kecil, kemudian dia tetap kecil. Tetapi ketika yang kecil itu dikumpulkan, pasti akan menjadi besar. Pasti akan menjadi banyak. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, fa'in tabu, maka jika dia kemudian bertaubat, wa aqamus shalah, kemudian dia mendirikan salat, wa atawuz zakah, kemudian dia menunaikan zakat, dia adalah benar-benar menjadi saudara-saudara kita, fa ikhwanukum fiddin, sebagai saudara-saudara kita yang seagama, yang tentunya sebagai saudara dalam konteks di sini adalah memang kita berkewajiban untuk saling mengingatkan agar kita senantiasa bertaubat,
agar senantiasa kita mendirikan sholat, agar kita senantiasa untuk menunaikan zakat. Sehingga dengan sering bertaubat, dengan sering beristighfar, dengan lebih memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah lidah kita tidak akan sibuk lagi untuk membicarakan aib orang lain. Insyaallah lidah kita tidak akan sibuk lagi dengan berprasangka buruk kepada orang lain. Insyaallah tangan kita juga tidak akan sibuk lagi dengan mengirim ke sana kemari ke grup A, grup B dan lain sebagainya, grup C di dalam yaitu WA untuk menebarkan hoak-hoak yang terjadi di sekitar kita. Jujur, insyaallah hakul yakin, kita dalam tahun politik ini, kita tahu bahwa siapa calon presiden kita. Kita tahu siapa calon wakil presiden kita. Hakul yakin Allah Subhanahu wa taala adalah yang kemudian menetapkan beliau-beliau itu sebagai calon. Kalau memang kita yang paling hebat, kalau kita yang paling lebih bagus dari mereka, insya Allah kitalah yang menjadi calon. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, kita belum tentu lebih baik dari mereka. Yang 4 orang itu tidak, tetapi justru malah insya Allah merekalah yang Allah kehendaki sebagai calon. Berarti merekalah insya Allah orang-orang terbaik bangsa dan negara kita. Siapapun nanti yang akan jadi presiden, wajib kita taati. Karena kenapa? Wajib kita lindungi, wajib kita jaga nama baiknya. Karena itu adalah menyangkut nama bangsa dan negara kita. Bukan semakin kita menjerumuskan pemimpin-pemimpin kita. Kita wajib kalau memang salah mereka kita ingatkan. Kita wajib kalau mereka memang kemudian tidak sesuai dengan konstitusi, tidak sesuai dengan undang-undang, kita wajib untuk memperingatkan. Bahkan kita wajib untuk menumbangkan kalau memang itu harus dilakukan. Nah itulah konstitusi kita. Maka ketika kita berbicara dimanapun di tahun politik seperti ini, maka kita harus bijak. Sebagai seorang muslim, agar kita tidak terlibat kepada noda dan dosa yang berkepanjangan dalam kehidupan ini. Maka tentunya, ayo, kalau memang kita tidak bisa berkata baik, maka diamlah. Kalau kita tidak bisa berkata baik, maka diamlah. Niscaya itu yang akan kita dapatkan. Di sisi lain jamaah rahimakumullah, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala secara tegas, Al-Hujurat 13 menyampaikan pesan kepada kita, ya, bahwa kita dilarang keras untuk berprasangka buruk. Ya. Kita dilarang keras untuk berprasangka buruk. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jauhilah sejauh-jauhnya dari prasangka buruk kepada siapapun. Atau mungkin di antara kita sebagai seorang calon legislatif, kemudian kita mau bersaing dengan teman, maka bersainglah dengan sehat. Jangan kemudian menebarkan prasangka buruk. Jangan sampai menebarkan mungkin yaitu black campaigns atau kampanye hitam dan lain sebagainya dengan teman atau saudara kita. Kita tetap harus ada pada koridor yang diridhoi oleh Allah. Karena berprasangka buruk itu adalah merupakan ism, dosa. Inna ba'dadh-dhon ism wala tajassasu. Dan yang tegas lagi pada ayat ini, Allah juga melarang jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Kenapa? Karena kalau kita sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, pasti kita lupa dengan kesalahan-kesalahan kita sendiri. Yang paling baik adalah orang yang mampu melihat kesalahan dirinya, bukan mampu melihat kesalahan orang lain. Ketika kita mau koreksi diri, kita mau introspeksi, maka pada saat itu kita akan mengakui betapa kita banyak dosa, betapa kita banyak perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, betapa kita banyak waktu yang telah dibuang dalam kesia-siaan. Kalau kita sadar seperti itu, maka berarti kita telah mampu mengadakan koreksi diri sendiri, bukan mampu mengadakan koreksi atau mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Bahkan pada lanjutan ayat ini, Allah secara tegas menyampaikan agar kita juga jangan sampai kemudian membicarakan aib orang lain. Tegas Allah pada ayat ini
menjelaskan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhih maitan fakarihtumuh, kata Allah. Apa maknanya ini? Ini adalah sindiran Allah kepada kita, orang-orang yang suka berprasangka buruk, orang-orang yang suka mencari kesalahan orang lain, orang-orang yang suka membicarakan aib orang lain. Kata Allah, sindiran bahasa bebasnya, lebih baik makan bangkai manusia daripada melakukan 3 perbuatan itu. Allah sendiri menegaskan demikian. Ayuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhi, itu maknanya adalah, apakah kalian sukakah kalian memakan daging saudaramu yang sudah mati? Pasti kamu akan mengatakan tidak. Pasti kamu akan mengatakan jijik. Nah, perbuatan-perbuatan tadi, penebar fitnah, membicarakan aib orang lain, berprasangka buruk, suka mencari kesalahan orang lain, itu dosanya jauh lebih besar daripada memakan bangkai manusia. Maka sikap yang paling afdol dan paling utama ketika kita menghadapi tahun politik seperti ini adalah kita lebih baik diam, tidak berkomentar akan kebaikan ataupun keutamaan orang lain. Kalau akan kebaikan orang lain, kalau memang kita tidak tahu tentang itu. Dan sekiranya kita tahu tentang keburukan orang lain, janganlah kita menjadi penebar keburukan orang lain. Sadarilah bahwa barang siapa yang suka menyebarkan keburukan orang lain, maka bersiaplah untuk diketahui oleh orang lain keburukan-keburukannya. Barang siapa yang suka menyembunyikan keburukan orang lain, maka hakul yakin Allah pun akan menutupi keburukan-keburukannya. Kita tinggal pilih. Akankah keburukan kita akan ditunjukkan oleh Allah ke hadapan masyarakat? Atau segala keburukan yang kita miliki oleh Allah tetap akan ditutup kembali kepada kita? Kalau kita menghendaki keburukan kita agar diketahui oleh masyarakat, maka silahkan tebarkan keburukan-keburukan orang lain. Tetapi kalau kita menginginkan agar keburukan-keburukan kita ditutup oleh Allah, maka tutuplah segala bentuk keburukan-keburukan orang lain. Apalagi kemudian keburukan-keburukan itu hanya sekedar hoak atau fitnah. Insya Allah dengan sikap yang bijak seperti itu, maka kita pasti akan tenang. Dengan tetangga pun akan enak. Dengan sanak kadang keluarga, teman, kerabat dan sebagainya akan nyaman. Karena kita mampu ada di tengah-tengah mereka. Dan ketika kita sudah seperti itu, maka itulah makna yang hakiki tentang keberimanan dan kebertakwaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah, nanti pada khutbah kedua kita akan mendoakan salah satu saudara kita, jamaah kita, kabar duka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu Bapak Hari Subagio, tadi yang tinggal di jalan sebelah samping masjid ini, telah pulang ke rahmatullah di Yogyakarta. Maka tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan maghfirah untuknya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma wardanil khulafar rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya ghafirudz dzunub wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmata wan ni'mata wal maghfirata wasy syafa'ata khususan ila ruhih Hari Subagio. Irfa' lahu darajat wa dha'if lahu al hasanat wa kaffir anhu sayyi'at wa adkhilhu al-jannata ma'al abai wal ummahat. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Tasna'un.